apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri, dan implikasi yang mengerikan tentang pembunuhan seorang perempuan muda yang dilakukan oleh pacarnya sendiri, yang ternyata memiliki deretan kasus kriminal yang sebelumnya pernah ia lakukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like dan subscribe. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Kota Depok diguncang oleh kejahatan mengerikan yang membuat warganya merinding. Di tengah kengerian ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Kayla Rizky Andini, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang cerdas dan ambisius. Ia memiliki seluruh hidupnya di depannya yang dipenuhi dengan mimpi dan aspirasi, tetapi semua itu dicuri secara brutal darinya oleh seseorang yang ia percayai, pria yang ia sebut sebagai pacarnya, Argian Arbirama. Argian yang juga berusia 20 tahun, jauh dari pasangan yang dicintainya seperti yang diyakini Kayla. Tanpa sepengetahuannya, ia memiliki masa lalu yang kelam di balik penampilannya yang tampak normal. Laporan pun kemudian mengungkapkan bahwa ia sebelumnya dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap dua perempuan lain, yang salah satunya ternyata sedang hamil 9 bulan. Laporan-laporan ini pun diajukan di kantor polisi Metro Depok pada tanggal 3 dan 4 Januari 2024, beberapa minggu sebelum kematian tragis Kayla. Namun, terlepas dari tuduhan-tuduhan serius ini, ia tetap bebas menjelajahi kota untuk mencari korban berikutnya. Pada malam tanggal 18 Januari, Argian mengundang Kayla ke rumah sewaan keluarganya di Sukmajaya dengan kedok polos untuk berbagi kopi. Itu adalah undangan yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Kayla yang percaya pada pacarnya menerimanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan ke dalam perangkap. Begitu masuk ke dalam, pertengkaran pun terjadi, dipicu oleh kecemburuan dan kemarahan yang tidak masuk akal. Argian menuduh Kayla berselingkuh. Situasi pun memanas dengan cepat saat Kayla mencoba untuk berunding dengannya. Tetapi, kemarahan membutakan untuk berpikir jernih. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Argian menerjangnya, mencekiknya, dan saat Kayla mati-matian untuk melawan, meninggalkan bekas cakaran yang dalam di tubuhnya. Namun, tetap kekuatan Argian mengalahkan Kayla. Dan saat Kayla terbaring lemah dan terengah-engah, Argian melakukan hal yang tidak terpikirkan. Ia memperkosa Kayla pada saat Kayla masih hidup, tetapi terlalu lemah untuk melawan. Sebagai kekejaman tindakan terakhirnya, ia mengakhiri hidup Kayla, memastikan bahwa Kayla tidak akan pernah bisa berbicara menentangnya. Dengan tubuh Kayla yang tak bernyawa di hadapannya, langkah Argian selanjutnya adalah ia mencuri ponsel dan dompet Kayla sebelum melarikan diri dari tempat kejadian perkara, meninggalkan tubuh Kayla seolah-olah hanyalah penghalang di jalannya. Pelariannya ini pun membawanya ke Pekalongan, Jawa Tengah, di mana ia akhirnya ditangkap oleh penegak hukum. Setelah menyita ponselnya, pihak berwenang menemukan sesuatu yang mengganggu. Perangkatnya berisi banyak sekali materi pornografi yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah kecenderungan kekerasannya dipicu oleh konsumsi konten eksplisit yang berlebihan. Para ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, kemudian mengungkapkan bahwa Argian tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan agresi, membuatnya tidak peka terhadap kekerasan sejak usia dini. Pengungkapan ini pun menggambarkan seorang pemuda yang didikan dan dorongan yang tidak terkendali membawanya ke jalan kehancuran. Saat kasus ini terungkap, rumor-rumor pun mulai beredar di kalangan mahasiswa dan penduduk setempat. Beberapa pun banyak berbisik bahwa Kayla bukan korban biasa. Dia tahu sebenarnya sesuatu tentang Argian yang ingin dikubur selamanya. Rumor tersebut pun menunjukkan bahwa dia telah menemukan bukti yang memberatkan tentang kejahatan sebelumnya dan mengancam akan mengungkapnya. Teori mengerikan lainnya pun menunjukkan bahwa Kayla mungkin bukan satu-satunya target pada malam itu.
Penyidik menemukan ketidakkonsistenan dalam gerakan Argian sebelum pembunuhan, yang mengisyaratkan bahwa dia mungkin telah merencanakan penyerangan lainnya. Seorang wanita kedua, yang identitasnya pun masih belum diketahui, dilaporkan diundang untuk menemuinya pada malam yang sama. Tetapi karena suatu alasan, dia tidak pernah muncul. Mungkinkah dia tanpa sadar telah lolos dari nasib yang sama? Dengan berbagai tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan brutal yang dikaitkan dengan namanya, Argian kini menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Namun, masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah Kayla benar-benar korban terakhirnya? Atau adakah orang lain yang terlalu takut untuk melapor? Mungkinkah ada masa lalu yang tersembunyi dari penyerangan yang tidak dilaporkan? Pihak berwenang pun masih terus melanjutkan penyelidikan mereka, bertekad untuk mengungkap sepenuhnya kejahatan dan memastikan keadilan tetap ditegakkan. Untuk saat ini, Kota Depok telah berduka atas kehilangan seorang wanita muda yang menjanjikan yang hidupnya dipersingkat oleh pria yang pernah dicintainya. Namun, dalam ingatannya, sebuah pelajaran tetap ada, peringatan untuk selalu berhati-hati terhadap mereka yang menyembunyikan kegelapan mereka di balik topeng kenormalan. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman dan tetap terinformasi. Tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.